Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Andrian Wahyu, mahasiswa Teknik Informatika UIN Suskaryau, akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari SSH ini. Sebelum itu, kita memulai bagaimana tutorial dari SSH ini, kita harus tahu dulu apa itu SSH. SSH itu adalah suatu protokol administrator untuk supaya kita bisa memodifikasi, memanipulasi suatu file yang ada di server. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelum kita memulai SSH, kita harus menyiapkan beberapa persiapan dahulu. Yaitu seperti kita melihat di features dulu ya. Di apps features ini. Kita ambil optional features. Dari optional features ini, kita harus sudah menginstal OpenSSH client dan SSH server. Jika belum kita install, kita bisa nambahkannya di sini, di add a feature ini. Dan kita cari saja di sini OpenSSH client dan OpenSSH server. Setelah itu dia akan download sendiri. Oke, setelah muncul seperti ini di optional features kita harus mengaktifkan dahulu untuk OpenSSH-nya itu, yaitu dengan mengetikkan service.msc. Oke, di sini. Setelah itu kita cari yang namanya OpenSSH seperti ini ya. Dari OpenSSH ini kan awalnya kan belum kita running, ini masih stop ya. Jadi kita bisa mengkliknya dulu 2 kali. Di sini kita bisa menggantinya manual atau otomatis. Lalu kita langsung start saja. Setelah itu nanti akan berjalan running seperti ini. Dan yang diaktifkan itu ada 2 ya. Ada OpenSSH Authentication dan SSH Server. Selanjutnya apalagi yang kita persiapkan yaitu CMD kita. Gunanya untuk apa? Untuk kita melihat config IP kita di sini untuk masuk ke SSH-nya nanti. Yaitu dengan menekan ipconfig seperti ini. Nah, di sini kita sudah melihat yang kita gunakan itu ialah yang IP versi 4 yang ini ya, yang 192.168.43 dan 252. Dan untuk yang OpenSSH server ini kita juga menggunakan sebuah user. Jadi usernya itu kita bisa lihat di sini. Yang kita masuk ke C users gitu ya, di sini. Karena saya membuatnya Andri, jadi kita akan masuk ke Andri. Oke, tahap kita sudah selesai. Selanjutnya kita membutuhkan kita pakai Android di sini ya untuk memodifikasi file yang ada di server Windows ini. Lalu kita langsung saja kita buka saja di sini, saya sudah buatkan. Lalu di sini kita gunakan Termux ya. Ini kita buka saja Termux. Oke, di sini mungkin kita perbesar lagi ya supaya mudah dilihat. Nah, seperti ini. Di sini kita masukkan saja, tapi sebelum kita lakukan itu kita harus menginstal dulu, install OpenSSH-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, maka dia akan otomatis menginstal sebuah OpenSSH server yang ada di Android kita. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa monitoring web desktop kita melalui Android, yaitu dengan cara SSH dan nama user kita. Misalnya saya pakai Andri tadi ya. Andri itu masukkan IP address kita yang 192.168.43.252 ini. Berarti 192.168.43.252. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kalau ada nanti masukkan fingerprint ya kita tekannya saja. Dan di sini masuk ke bagian password. Passwordnya itu password yang kita masukkan di laptop kita ya. Kita buat saja seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah masuk ke dalam directory dari Windows kita. Oke, selanjutnya kita akan coba sedikit memanipulasi ya. Kita buat di sini, kita start saja Explorer gitu. Maka otomatis dia akan membuka Explorer di laptop kita. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita coba masuk dulu ya ke data D, nanti kita pergi ke Deadliner saja ya. Di Deadliner nanti kita akan nambahkan folder baru di sini. Kita hapus dulu biar supaya kelihatan ya. Nah, di sini. Di sini kita di Android kita akan buat D dulu, D.2 untuk pindah ke directory D. Lalu kita masuk ke CD Deadliner. Nah, setelah masuk ke CD Deadliner, oke, di sini ya. Di sini sudah masuk ke CD Deadliner, kita coba membuat sebuah folder yaitu mkdir new misalnya ya.
maka otomatis akan muncul langsung di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke CD new. Nah, di sini sudah mau. Oke, selanjutnya saya akan mencoba di aplikasi lain. Di sini kan saya sudah memakai Termux. Kita coba di sini pakai JUICE SSH. Dari JUICE SSH ini lumayan mudah digunakan, yaitu dengan quick connect kita masukkan saja langsung di sini Andri at 192.168.43.252. Nah, seperti ini kita langsung quick connect, tampilannya seperti ini ya. Nanti dia langsung minta autentikasinya. Kita masukkan saja password kita tadi. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Tapi di sini kurang terlihat ya. Nah, di sini. Tapi kita akan menggunakan Termux saja ya supaya lebih jelasnya. Oke, di Termux ini tadi kita masih masuk ya. Nah, di sini kita seandainya kita buat new, di new ini sebuah teks ya. Kita buat teks saja. Seperti ini. Kita buat coba.txt gitu. Di dalam ini kita buat hello world. Seperti itu. Kita save. Dan kita ingin melihat isi dari coba.txt ini di dalam Android kita. Kita tinggal mudah saja, setelah kita masuk ke dalam folder new ini, kita langsung saja ketikkan type coba.txt. Oh, ini salah ya, bukan coba ya, tapi coba. Dan sudah terlihat di sini isi dari hello world-nya itu. Oke, seperti itu. Baiklah, tadi kita sudah tahu bagaimana caranya connect dengan menggunakan SSH. Dan kali ini kita akan mencoba satu fitur lagi, yaitu SFTP, yaitu server FTP. Di sini kita di Android akan menggunakan aplikasi WiFi FTP server seperti ini. Oke, kita langsung masuk saja dan kita mulai. Lalu setelah di sini kita akan mendapatkan URL server FTP, yaitu seperti ini, FTP 192.168.43.118 dengan port 2221. Oke, untuk menambahkan networknya supaya kita bisa memindahkan file dari Android ke desktop Windows kita, yaitu dengan add a network location. Di sini kita next saja. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih saja seperti ini ya. Lalu kita skip saja. Kita close. Oke, kita cancel. Lalu kita pilih di sini choose a custom network location. Nah, di sini kita akan memasukkan FTP-nya. Yaitu FTP, kita garis ini seperti ini, ya seperti ini. Untung saja kita sudah pernah memasukkannya, kita copy saja, kita next, lalu kita log anonymously, kita buat saja username-nya itu, kita next saja di sini, tapi di sini kita buat namanya, kita buat HP saja ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita klik finish. Dan akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mengklik nih dari HP ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat file-file yang ada di sini. Seperti kita lihat di sini ya. Di bagian file manager itu sama seperti yang tampil pada desktop kita. Di sini ada DCIM, ada Telegram, ya, sama seperti itu. Kita perlihatkan saja seperti ini. Nah, ada DCIM ya, Infinity Studio. Di sini juga ada Infinity Studio. Nah, seperti ini. Dan kita bisa mengcopy dari Android ini ke bagian PC kita. Nah, seperti itu. Lalu ada juga cara lain untuk FTP ini, kita bisa menggunakan browser seperti ini. Dengan caranya itu yailah kita copy saja FTP yang seperti tadi, yaitu FTP 192.168.43.118.22221. Lalu kita enter saja dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga sama, apa-apa saja yang terlihat di sini sama dengan yang ada di HP saya. Kita buka sender, lalu ada order, seperti itu, sama seperti yang ada di sini.
Kita buka sender dan order. Kita bisa mengkopinya juga, kita bisa download dari web ini juga. Baiklah, seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.